Oke, shalom, selamat malam teman-teman. Sharing firman RA hari ini berjudul Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oke, kita baca ayatnya ya. Saya bacain 2 Timotius 3, 1-7. 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. 6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Oke, teman-teman, itu firman Tuhan yang akan kita bahas, kita sharingkan ya. 2 Timotius 3, 1-7. Kita mulai yang ke-1 ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, jadi ini berbicara hari-hari terakhir ya. Nah, jadi kita sudah merasakan benar-benar nih secara global ya. Itu masa hari-hari itu tidak semakin mudah orang hidup di bumi ini ya. Tidak semakin mudah. Bahkan kalau orang mau berbuat baik pun sulit sekarang. Ya, banyak penipu-penipu dan lain-lain itu memanfaatkan bahkan orang yang berbuat baik, orang yang mengasihani orang, bahkan itu dimanfaatin, bisa ditipu gitu ya. Jadi emang akan datang masa yang sukar di hari-hari terakhir ini. Ya, ini berbicara global. Sekarang saya fokusnya sama kata-kata akan datang. Ya, akan datang. Jadi masa yang sukar itu akan datang. Jadi itu mendatangi manusia, yaitu masa yang sukar itu. Jadi bukan manusianya menuju masa yang sukar, tapi masa yang sukar itu mendatangi manusia. Memburu. Di sharing-sharing sebelumnya, masalah hikmat, kita udah tahu ya di Amsal, orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ya kan? Nah, jadi mau maju, begitu lihat itu malapetaka, saya ibaratkan itu masa yang sukar ya, malapetaka. Kelihatan mau maju, menghampiri, wah tuh ini malapetaka, ini masa yang sukar, aku bersembunyi. Kan itu berbicara dia maju. Tapi ini kebalikannya, ini masa yang sukar. Atau saya bilang itu malapetaka. Ya, hari yang gak enak itu akan datang. Jadi mendatangi gitu loh. Ya, nah cuman secara global yes. Tetapi anak Tuhan punya anugerah sendiri. Ya. Jadi kepada siapa itu masa yang sukar itu diciptakan dan akan mengejar orang itu? Ya, jawabannya ada di ayat nomor 2. Ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah ini loh.
Pertama, kalau ngomong secara global, inilah penyebab masa yang sukar itu datang. Dan kalau orang ini benar-benar dia mencintai diri dan menjadi hamba uang, itu otomatis hukum firman ngomong akan datang masa yang sukar. Jadi masa yang sukar itu mendatangi dia. Ya, karena dianya sendiri begitu gitu loh. Ya, mendatangkan masa yang sukar. Jadi dia mau lari kemana aja tetap aja kena. Karena dikejar oleh masa yang sukar itu. Atau malapetaka boleh dibilang. Ya, cuman ada ringan, sedang, berat. Ya, kita nggak membicarakannya. Tapi yang jelas nggak enak itu masa. Itu mengejar. Ya, nah di pembahasan sebelumnya itu kita udah kelihatan orang yang mencintai diri dan hamba uang itu dia itu posisinya terbuka untuk segala jenis serangan dari iblis, dari setan. Tetapi kalau orang yang cinta Tuhan, cinta Allah, pembahasan seri hikmat itu, kita berada di bawah naungan kuasa Tuhan. Secret place, Mazmur 91. Ya, kita akan dilewatkan. Masa yang sukar itu tidak memburu kita. Tetapi ada masa depan yang cerah yang datang kepada kita. Ya, karena itu sudah dirancangkan oleh Tuhan. Nanti kita baca ya. Nah, ini ada satu paket yang menarik. Oh ya, saya ngomong dulu ya. Hari-hari terakhir. Jadi saya bahas secara pribadi dulu. Jadi masing-masing pribadi ada hari-hari terakhirnya yang dikatakan masa yang sukar itu datang. Jadi itu tergantung dari manusianya. Kalau manusia ini benar-benar keterlaluan cinta diri dan menjadi hamba uang, bisa itu masa yang sukar datang lebih cepat. Ya, jadi hari-hari terakhirnya itu bisa lebih cepat. Gitu ya. Nah, jadi bisa lebih cepat, bisa rada lama. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini ada satu paket teman-teman. Ayat 2 ini. Ya, satu paket, satu rumusan baku. Kalau manusia itu, oke, saya ngomong dulu sebentar ya. Saya ngomong dulu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, ini yang dimaksud siapa? Yang dimaksud adalah orang-orang Kristen. Ya, kenapa? Karena di ayat 7 dikatakan, walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Kebenaran kan firman Tuhan. Berarti ini berbicara apa ini perikop tadi? Orang Kristen. Ya, untuk kita semua nih sekarang berbicaranya ya. Berarti ada orang Kristen yang ke gereja dan lain-lain, ada kelihatan secara lahiriah, itu di ayat 5, menjalankan ibadah mereka. Berarti dia ke gereja ya, menjalani ibadah. Bisa dia ikut komsel, bisa dia berdoa, bisa dia pendalaman Alkitab, terserah. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa itu memungkiri kekuatannya? Gak percaya firman. Ya, ini persentasenya lebih besar daripada orang percaya. Ya, sesi kemarin kita aja, saya kaget dengar murid. Ternyata murid juga ada yang gak percaya loh. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Angkatan tidak percaya loh. Ini sudah murid, sudah mendengar firman. Tapi masih bisa dikatakan tidak percaya. Persis seperti ayat 5 ini. Menjalankan ibadah. Jadi secara lahiriah kita nggak kelihatan loh. Dia itu orang percaya apa enggak sih? Itu nggak kelihatan loh. Ya. Nah oke, kita udah tahu ini berbicara orang Kristen yang mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oke, kita masuk lebih dalam. Ada satu paket baku rumusan, ya. Kalau kita ngomong, kamu jangan jadi hamba uang, nggak bisa ngomong gitu toh.
Kita harus cari akarnya. Kenapa kamu menjadi hamba uang? Rupanya akarnya karena cinta diri sendiri. Jadi itu paketnya. Kalau orang Kristen itu cinta diri sendiri, itu maka otomatis dia itu jadi hamba uang. Ya, sepertinya kalau ngomong hamba uang itu kalau udah ngomong hamba uang yang konotasinya negatif, iblis, setan, itu pasti kita ngomong mamon. Ya, uangnya itu mamon, menipu ya. Nah, sekarang kenapa ya kok cinta diri dihubungkan dengan uang? Rupanya cinta diri itu butuh biaya. Butuh biaya besar, makanya jadi hamba uang. Gitu ya. Nah, oke, kita nanti lihat ya akibatnya cinta diri itu loh. Apa itu ciri-ciri cinta diri ya? Oke, sekarang nanti ya cinta diri. Nah, jadi cinta diri paketannya orang itu otomatis jangan jadi hamba uang. Nah, makanya di Matius 6:24 diomongin gini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Mengabdi itu menghamba. Ya kan? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ini paketan. Oke, saya balik rumus paketan bakunya. Cinta diri sama dengan menjadi hamba uang Mammon. Nah, yang benar bukan cinta diri, cinta Allah. Cinta Allah itu kita ngomongnya Allah Bapa ya. Cinta Allah Bapa otomatisnya jadi hamba firman. Dan firman itu, sang firman adalah Tuhan Yesus. Kita menghamba kepada firman. Apa yang firman katakan kita lakukan. Itu otomatis. Jadi kalau kita cinta Allah Bapa, otomatis hidup kita menghamba kepada firman. Yaitu Tuhan Yesus. Tapi kalau kita cinta diri, otomatis menjadi hamba uang Mammon. Kelihatan ya, kalau cinta diri dagingnya kuat itu perlu biaya ya. Karena kok disangkutin dengan hamba uang Mammon itu ya. Nanti kita belajar ya. Nah, cinta diri itu apa? Cinta diri itu gampangnya itu kedagingan gitu ya. Gampangnya ya. Nah, kita baca ya, cinta diri. Cinta diri apa sih? Ayat 2 itu, yang bagian B. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu sebanyak gitu loh. Cuman disingkat satu, cinta diri. Ya toh? Sebanyak gitu itu kedagingan semua. Ya itu semua musuh perseteruan terhadap Tuhan. Makanya nggak heran dikatakan di ayat 7, walaupun selalu sering diajar, tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Dua-duanya masuk, rohani mau, daging mau. Ya kalahlah yang rohaninya, karena natur dosa ada di daging kita. Pasti kalah. Pasti kalah. Jadi kita harus membenarkan cinta kita dulu. Ya, daging itu untuk disalibkan. Bukan untuk dicintai, disalibkan. Ya, cinta kita itu hanya kepada Allah. Dan kita menghamba hanya kepada Tuhan Yesus Sang Firman. Ya, walaupun orang itu mau secara lahiriah, ibadah mau apapun, mau puasa dan lain-lain semuanya, nggak bisa kalau cinta diri. Itu semua liturgi agamawi dan tidak akan berubah. Tetap cinta diri.
Ya, jadi kalau kita ada masalah dengan cinta itu, kita belum benar-benar bisa mencintai Allah dengan benar-benar tulus, kita harus berdoa. Minta Bapa, minta Allah, minta Tuhan Yesus. Supaya benar-benar kita 100% cinta kita hanya untuk Allah. Ya, cirinya senang firman, karena kan menghamba firman. Kalau cinta diri, cirinya senang uang, menghamba kepada uang. Berarti uang memerintah di dalam hidupnya. Gampangnya gitu. Ya, oke, kita lihat. Terus kita maju. Ini ada yang benar-benar kalau orang cinta diri, ada satu perbuatan daging dia yang benar-benar sulit untuk dia bisa bertobat mengenal kebenaran. Di sini ditulis tidak mempedulikan agama. Nah ini batu sandungan terbesarnya dia itu tidak mempedulikan agama. Berarti dia gak peduli Tuhan rohani itu gak peduli. Tapi kok badannya bisa beribadah, itu saya heran itu. Ya, jadi dia firman semua nggak peduli. Lah gimana bisa bertobat? Cinta diri gimana bisa bertobat? Tidak mempedulikan agama. Orang yang membuat bertobat ya kita agama gitu kan. Ibaratnya ya kita Kristen belajar firman. Dia yang membuat kita bertobat. Ya jadi benar loh, cinta diri ini sangat-sangat sulit bertobat loh. Pantesan dia nggak bisa. Walaupun ingin diajar, tapi nggak bisa mengenal kebenaran. Dasarnya tidak mempedulikan agama. Bahkan dia itu beragama, beribadah itu ada maunya, ada tujuan dari daging dia. Bisa, dia hanya mau berkat-berkatnya Tuhan. Bisa. Jadi akhirnya ya nggak kenal Tuhan. Karena dia beribadah itu mau diberkati dengan berkat-berkat keuangan. Tok satu. Ya hamba Tuhan, hamba uang, mamon, memanfaatkan Tuhan. Oke? Di Ibrani 13 ayat 5 itu yang top banget. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, ini jelas. Ya, jangan jadi hamba uang. Tetapi lebih komplitnya itu di ayat Timotius. Cinta diri maka jadi hamba uang. Nah, Ibrani 13 ayat 5 ini berbicara kamu jangan jadi hamba uang. Tetapi itu kamu harus yang pegang kendali terhadap uang. Gimana pegang kendali terhadap uang? Ya diatur uangnya, bukan uang ngatur kita. Kalau kita ngatur uang, di sini tuliskanlah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkanlah dirimu. Ini pengekangan daging. Pengekangan daging. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah ini kita sedang tidak menjadi hamba uang. Itu berat sekali. Kalau dagingnya nggak biasa, nggak latihan disalibkan, ini sangat berat. Ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa keluar Tuhan sampai ngomong seperti ini? Karena itu sangat berat. Ya, apalagi yang cinta daging itu udah hampir mustahil. Tuhan sampai kasih jaminan. Aku tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu sampai jaminan seperti itu Tuhan ngomong. Di satu ayat dikontraskan. Karena Tuhan tahu betapa beratnya itu menyalibkan daging yang butuh uang itu supaya tidak menjadi hamba uang. Ya, Ibrani 13 ayat 5 itu adalah ayat penyalipan daging supaya kita tidak menghamba kepada uang dan fokus kita kepada firman, kepada cinta Allah di sini.
Dan hidup kita tidak dikendalikan uang. Yang kita kejar bukan uang maksudnya, yaitu Allah. Nah, sedangkan uang itu ada visi misi dari Tuhan. Jadi tidak sembarangan Tuhan itu memberikan uang kepada anak-anaknya. Di ayat Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, jadi visi misi uang di dalam Tuhan untuk mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon ya. Mempergunakan mamon. Jadi mamon itu sebagai alat yang kita kuasai sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Itu mengikat persahabatan. Ya. Dengan siapa? Dengan yang punya kemah abadi yaitu surga. Mempergunakan mamon. Itu tujuannya. Lah, kalau manusianya sendiri cinta diri, mana bisa dia mengelola keuangan, mengelola uang. Dia nggak jadi hamba uang, dia yang ngatur uang. Manusianya sendiri cinta diri, yang nggak bisa. Kalau manusia cinta Tuhan, maka uang itu akan dikelola untuk kemuliaan Tuhan, yaitu mengikat persahabatan dengan surga. Yang mempunyai surga itu Bapa Tuhan Yesus. Nah, mamon itu digunakan, ya. Jadi uang itu adalah benda mati, tetapi mamon adalah setan, roh-roh jahat yang mengikuti uang itu. Jadi kalau ada uang, gak ada visi misi dari Tuhan, itulah yang dinamakan mamon. Dia akan mengendalikan hidup kita dari mana? Daging kita bangkit semua. Hidup kita benar-benar berseteru kepada Tuhan. Karena banyak duit. Udah hidup kita tidak memuliakan Tuhan lagi. Itu uang tanpa visi misi dari Tuhan. Makanya itu berat orang yang cinta diri itu. Supaya tidak menjadi hamba mamon, tidak bisa. Rumusnya tidak begitu. Ya, oke. Saya sekarang bahas cinta Allah atau cinta Bapa. Jadi rumusannya, kalau cinta Bapa, otomatis jadi hamba firman, hamba Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sang firman ya. Kita lihat apa yang disediakan. Apa yang akan dikatakan akan datang masa depan yang cerah. Nah, saya balik nih. Kalau kita cinta Bapa. Yeremia 29 ayat 11 dan 14. Ini ayat pegangan saya, ayat favorit. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, yang akan mendatangimu itu damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Masa yang sukar tadi, rancangan kecelakaan, itu tidak didesain untuk kita. Tetapi itu adalah yang mendesain orang-orang yang cinta diri dan hamba uang. Itu desainnya. Buat kita yang akan mendatangi kita damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Itu yang mendatangi kita, itu mengejar kita loh. Mengejar kita. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bukan berarti orang yang cinta Allah Bapa tidak ada pergumulan. Tidak. Ayat 12 dikatakan, kamu berseru dan datang berdoa kepadaku. Salah satu di dalamnya berseru itu minta tolong.
Kenapa minta tolong? Ada pergumulan. Penolong kita itu cuma satu, Tuhan Yesus, Bapa. Kita tidak boleh mengandalkan siapapun. Yang mengandalkan manusia itu aja dikatakan terkutuk. Mengandalkan kekuatan sendiri juga terkutuk. Orang Kristen yang benar cinta Allah, cuman satu larinya. Tuhan Yesus, Allah Bapa, udah. Berseru dan berdoa, aku akan mendengarkan kamu. Didengar doanya. Siapa yang komit, oke, aku cinta Allah. Doamu didengar. Kalau Tuhan ngomong akan mendengarkan doamu, itu ya pasti dijawab. Karena jaminan kok dia ngomong aku dengar. Itu ya. Ini Tuhan kalau ngomong aku dengar itu berarti aku juga menjawab. Ya, jangan main-main. Kalau benar kita komit cinta sama Allah, itu luar biasa. 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Oke, mencari Tuhan itu gimana? Tuhan ditemukan. Itu di mana Tuhan? Sampai kapanpun kita nggak tahu alamatnya Tuhan di mana ya. Cari alamatnya di mana Tuhan? Ya ini kan bukan secara fisik ya. Dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Bukan. Ini mencari Tuhan adalah mengenal Tuhan. Kalau kamu ingin kenal Tuhan, kamu ketemu. Apa itu artinya? Kalau kamu mau tahu kebenaran, kamu akan ketemu kebenaran. Artinya apa? Ada pewahyuan, ada rema, ada pengertian yang kita dapat kalau kita mau kenal Tuhan. Kalau yang cinta diri itu, walaupun ingin diajar, tetap tidak bisa, dikatakan apa tadi? Tidak bisa mengenal kebenaran. Nah, tapi ini ada jaminan. Kalau kamu mau kenal Tuhan, kamu cari aku, kamu menemukan aku. Kamu menemukan wajahku. Itu adalah firman yang kita mengerti. Pewahyuan. Itu ketemu Tuhan. Muka Tuhan yaitu. Nah, kita nggak bisa mencintai tanpa mengenal, nggak bisa. Nggak bisa. Gimana kamu mau cintai terus nggak kenal itu gimana? Kita semakin kenal, itu semakin bisa mencintai dia. Makanya ayat 13 ini harus benar-benar berburu pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan membiarkan dia diketemukan. Sehingga kita bisa semakin cinta dengan dia. Karena kita semakin kenal. Semakin kenal, semakin cinta, semakin menghamba kita. Kalau gak kenal gimana mau menghamba, gimana mau mencintai yang gak kenal itu. Jadi orang yang gak memburu pengenalan akan Tuhan, dia ngomong cinta Tuhan Yesus, itu bohong. Bohong besar. Itu secara lahiriah melakukan ibadahnya. Tapi memungkiri sebenarnya. Itu cirinya. Cinta diri. 14, aku akan memberi kamu menemukan aku. Lah ini loh, memberi menemukan aku itu bukan dikasih alamat terus ketemu kan. Memberi menemukan aku itu ketemu rema, ketemu pewahyuan, ketemu firman, itu ketemu Tuhan. Itu yang membuat KKR, kebangkitan rohani, roh kita menyala-nyala. Berjumpa pribadi dengan Tuhan, melihat wajah Tuhan, iya itu. Kliknya itu. Secara singkatnya itu mendengar, mengerti, berbuat. Iman itu memberikan kamu menemukan aku. Ini luar biasa teman-teman. Ini janji Tuhan loh yang cinta Allah ya. Dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, gini. Nah ini lain lagi ya. Oke. Jadi, tidak bisa menghamba tanpa mencintai dia. Tidak bisa mencintai dia tanpa mengenal dia. Ini rumus, teman-teman. Ini harus kita camkan.
camkan. Kalau ini benar-benar kita lakukan, ya, Tuhan ngomong itu tidak gampang loh. Karena dia janji tidak akan meninggalkan. Itu sangat-sangat tidak mudah. Tetapi pasti bisa di dalam Tuhan, gak ada yang mustahil. Itu ingat pegangan firman Tuhan, Yeremia 29 ayat 11. Damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan akan mendatangi kita. Gak peduli posisimu, keadaanmu apa aja. Ini akan mendatangi, mengejar kita. Ini luar biasa ya. Hari depan penuh harapan. Damai sejahtera gak bisa dibeli. Cinta diri hamba uang bisa dia jadi orang kaya. Gak ada damai sejahtera. Masa depan penuh harapan gak ada. Ujungnya binasa, masuk neraka. Ini orang Kristen loh, masuk neraka loh dia. Gak pernah kenal kebenaran. Gak pernah kenal ya, gak bisa melakukan kehendak Tuhan. Sedangkan yang masuk surga itu syaratnya melakukan kehendak Tuhan kan. Hidup tidak berbuah. Ya, jadi perikop ini dari tadi ini berbicara orang Kristen. Cinta diri, hidup dalam kedagingan. Itu adalah mamon, penyembah mamon, beribadah tanpa keintiman. Duh, bisa ya beribadah tanpa keintiman. Bisa ternyata. Yaitu secara lahiriah menjalankan ibadahnya, tapi memungkiri kekuatannya. Apa kekuatannya? Firman itu. 7. Walaupun orang seperti ini selalu ingin diajar, jadi dia bisa ikut pendalaman Alkitab, bisa komsel dan lain-lain, dengar khotbah, dengar loh ini, karena ingin ya, ingin diajar, dengar loh. Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Blok, tidak ada pengenalan akan Tuhan, tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak membiarkan kamu, orang ini ketemu dengan aku, kata Tuhan. Luar biasa. Oke. Kita dengar satu ayat. Kita dengar perumpamaan penabur ini. Ini cocok menggambarkan orang Kristen cinta diri. Ini penabur ya. Beberapa hati yang semak duri berbatu. Ini golongan orang Kristen benar-benar bisa dipakai ini perumpamaan. Ya, kita lihat perumpamaan orang Kristen cinta diri dan hamba uang. Markus 4 ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, dan itulah yang mendengarkan firman itu. Dengar firman, dia murid, mau ingin diajar. Ya. Lalu 19. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi dia rohani ya, jasmani duniawi ya. Dia nggak bisa hidup lah rohani kalau dipepet sama duniawi, mati. Karena kita berasal dari sana. Itu natur kita. Natur kita kalau dua-dua dimasukin, ya mati yang firmannya. Orang seminggu cuman di gereja dengan firman setengah jam, 7 hari dengar setengah jam, 7 hari lainnya yang masuk hal-hal dunia, yang perseteruan dengan Tuhan. Gimana firman bisa hidup? Udah gitu gak ngerti firman, gak dapat pewahyuan, gak ada rema, karena gak ketemu Tuhan. Terus gimana bisa firman itu berbuah? Gak bisa. Kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan. Ini tipu daya kekayaan ini, mamon itu. Dikirain uang bisa nyelamatin dia. Dalam berbagai hal, dikirain bisa. Itu tipu daya. Hal-hal lain yang masuk, semuanya itu berbicara yang menentang firman pokoknya, yang masuk. Ya, jadi cocok nggak dengan Kristen kedagingan? Kristen tanpa keintiman dengan Tuhan. Itu Markus. Di Lukas ngomong gini, yang jatuh di semak duri, mendengar firman itu,
dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Pertumbuhan selanjutnya, berarti kan sempat masuk dengar firman. Tetapi pertumbuhan selanjutnya dia tidak bisa berbuah. Terhimpit oleh apa? Tadi dikatakan sama, kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Jadi hal-hal ada yang krusial yang ada di otak kita itu, hal-hal lain dan kenikmatan hidup yang menyimpang daripada firman. Itu kita mesti hati-hati. Sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Tidak menghasilkan buah yang matang dikatakan itu tidak berbuah. Sama. Jadi banyak gangguan kalau kita salah cinta atau kita cinta diri. Ini pasti kita terjebak. Hal-hal lain kita masukin, rohani kita masukin. Ya. Kenikmatan hidup ini terutama. Kenikmatan hidup duniawi dan kenikmatan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu beda. Ya, yang sesuai kehendak Allah itu enggak masalah. Nah, orang Kristen seperti ini, Tuhan ngomong nih ya. Jauhilah dia. Nih, di ayat berapa itu Tuhan tadi ngomong? Jauhilah dia. Ayat kelima. Menjalankan ibadah secara lahiriah pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Jauhi. Tuhan sudah ngomong jauhi, jangan ngeyel. Wah, enak, jelas enak banget itu, daging kita banget, suka banget. Kita bantainya setengah mati, kita nyalipkan setengah mati. Kumpul aja seminggu coba. Firman sih tinggal firman habis itu. Semuanya kita jadi serupa dengan dia, bukan serupa dengan Kristus. Habis. Jadi kalau Tuhan sudah ngomong jauhilah, berarti temanmu, sahabatmu disortir. Maksudnya Tuhan itu disortir. Jadi jangan bersahabat, berteman dengan Kristen duniawi, kedagingan, cinta diri dan hamba uang. Ciri-cirinya seperti tadi di atas. Nanti damai, sejahtera, dan masa depan cerah nggak jadi mendatangi kita. Kita terkontaminasi. Daging kita bertunas tumbuh lagi. Sia-sia jadinya yang selama ini kita ngotot-ngotot, ngeden-ngeden, benar-benar memburu Tuhan. Ini sekarang cinta diri dan hamba uang saya perjelas pakai firman. Biar ngelontok nempel di otak kita. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ia tidak takluk kepada hukum Allah. Karena hal ini memang tidak mungkin baginya. Apa itu cinta diri? Keinginan daging. Ya, itu perseteruan, itu keinginannya itu perseteruan. Waktu sudah dibuahi, itu menjadi upah dosa adalah maut, kebinasaan. Oke? Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita, Tuhan Yesus ya, yang telah mempersatukan kedua pihak, kita dengan Tuhan, manusia dengan Tuhan. Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Rupanya tembok pemisah dirubuhkan sama Tuhan Yesus, yaitu perseteruan. Apa perseteruan? Tembok pemisah apa? Keinginan daging itu pemisah kita dengan Bapa. Gak bisa cinta Bapa. Nah, perseteruan itu, keinginan daging itu yang dihancurkan oleh Sang Firman. Supaya diganti oleh keinginan roh. Begitu kita dapat firman, klik, itu yang namanya iman, ngerti rema, keinginan daging kita itu tersalibkan, diganti keinginan roh. Nah, itu yang namanya perseteruan tembok pemisah dihancurkan oleh Tuhan. Jadi kita damai dengan Bapa. Bapa adalah roh, kita mempunyai keinginan roh, berdamai. Efesus 2 ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh.
dengan Allah oleh salib dan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Itu namanya iman. Iman itu mengalahkan kedagingan, keduniawian di dalam diri kita. Oleh siapa? Tuhan Yesus. Makanya dikatakan oleh salib, zaman anugerah, zaman iman itu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lenyap semuanya perseteruan itu. Ya, oke. Sekarang di ujungnya Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus, yang tadi Kristen beneran cinta Allah milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, daging ini untuk disalib, bukan untuk dicintai. Karena dia itu benar-benar berseteru. Tembok pemisahnya. Kenapa gue itu mentok terus ya? Doa gini gitu apa kok bisa? Rupanya itu ada satu kunci. Kita harus cinta Tuhan. Dan daging kita disalibkan oleh Sang Firman. Daging itu hawa nafsu dan keinginannya. Itu loh daging hidup. Yang harus disalibkan, yang harus berhenti hawa nafsu dan keinginannya. Diganti oleh keinginan roh kudus, keinginan Bapa, keinginan Tuhan itu. Ya, makanya siapa yang sudah nyalipin daging, ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hidup dipimpin oleh roh yaitu firman tadi. Ketika kita ikut firman, melakukan kehendak Tuhan, itu daging kita tertancap disalibkan, mati. Terus jaga pergaulanmu, jangan bergaul dengan yang cinta diri hamba uang. Bangkit, dia turun dari salib. Habislah kita. Ya. Oke. Ada lagi. Ini udah di ujung ya. Yang cinta diri, yang benar-benar kita harus harus usahakan hilang itu ya. Tadi kan tidak mempedulikan agama. Nah, ini ayat 4 ini. Tidak berpikir panjang. Ya. Tidak berpikir panjang ini masalah besar. Ya. Firman itu berbicara tentang sekarang dan akan datang. Tapi pikiran manusia cinta diri, maunya enaknya tok sekarang, nggak peduli yang dilakukan itu salah benar dan lain-lain, nggak, yang penting sekarang enak. Besok susah, masa yang sukar mendatangi. Ya, berlagak tahu. Berlagak tahu ini kalau diaplikasikan sama firman ini bahaya. Ada khotbah sharing firman, aku udah tahu. Jadi semua sudah tahu dia. Ya nggak dapet lah pengenalan akan Tuhan. Berlagak tahu itu berarti kan nggak tahu. Cuman pura-pura tahu. Itu di mata Tuhan. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu nggak kenal kebenaran. Tapi dia berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini udah jelas. Jadi kecondongannya itu kedagingan karena cinta diri. Ya, kecondongannya itu kedagingan. Otomatis jadi semua perintah Tuhan itu dia akan abaikan. Tidak bisa menghamba kepada dua Tuhan. Ya, Allah atau Mammon. Nah ini pasti ada salah satu yang dikorbankan, salah satu yang diindahkan. Ya, sekali lagi, jauhilah mereka itu semuanya. Yang berarti teman-teman, sortir sahabat-sahabat kita. Sortir, hati-hati. Dia punya perkataan, itu bisa masuk dengan halus karena daging kita setuju. Kalau kita nggak intim benar-benar sama Tuhan, kita nggak bisa nolak. Kita nggak peka. Apalagi kalau kita lagi dalam keadaan kesusahan pergumulan. Ya, nasihat daging itu bisa cocok sama daging kita. Nasihat roh itu berat.
Ya, tetapi ingat Yeremia 29 ayat 11. Kalau kita cinta Allah Bapa, menghamba kepada Tuhan Yesus, jaminan dia katakan damai sejahtera, masa depan yang cerah itu akan datang kepada kita, yang artinya akan memburu kita. Dan perkataan Tuhan tidak pernah tidak terjadi, karena tidak ada yang mustahil bagi dia lakukan. Tuhan Yesus dahsyat. Amin.